Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Maulida. Saya mahasiswa S1 Keperawatan kelas 3A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang bagaimana cara mengatasi frekuensi napas yang meningkat dan penumpukan sputum atau sekret dengan cara inhalasi sederhana dengan aromaterapi peppermint pada anak usia 1-5 tahun dengan penyakit bronkopneumonia. Yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu apakah itu penyakit bronkopneumonia. Di sini penyakit bronkopneumonia adalah penyakit peradangan pada parenkim paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan benda asing yang masuk. Mengapa anak dengan bronkopneumonia mengalami frekuensi napas yang meningkat dan juga penumpukan sekret pada paru-paru ataupun pada bronkus? Ini di dalam dunia keperawatan disebut bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, di mana bersihan jalan nafas tidak efektif ini bisa disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri dan benda-benda asing lainnya yang masuk ke dalam paru-paru atau ke dalam bronkus dan menyebabkan invasi saluran pernapasan atas. Setelah terjadinya invasi, maka akan terjadi kuman berlebih di dalam bronkus. Oleh karena itu, bronkus mengalami peradangan dan sekret atau sputum itu menumpuk di dalam bronkus. Nah, sputum menumpuk di dalam bronkus ini menyebabkan frekuensi napas anak yang meningkat karena saluran napasnya terhalangi oleh sputum atau sekret tersebut. Dan sekret dan sputum tersebut tidak dapat keluar dan susah untuk dikeluarkan. Untuk mengetahui frekuensi napas anak normal ataupun tidak, nah untuk anak di bawah 2 bulan batasnya adalah 60 kali per menit. Untuk anak usia 2 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun tidak boleh lebih dari 50 kali per menit, dan untuk anak usia 1-5 tahun tidak boleh lebih dari 40 kali per menit. Jadi jika melebihi batas-batas tersebut maka anak mengalami frekuensi napas yang meningkat. Nah, untuk mengetahui penumpukan sekret atau sputum pada anak itu bisa diketahui dengan frekuensi napas yang cepat. Ini dikarenakan si sputum atau si sekret tersebut menghalangi jalan napas anak, maka terjadilah frekuensi napas anak yang meningkat. Dan juga napas anak dengan penumpukan sekret itu biasanya akan mengorok. Dan jika dilakukan auskultasi atau mendengarkan bunyi napas anak dengan menggunakan stetoskop, itu akan terdengar bunyi napas tambahan, yaitu suara bunyi ronhi atau wheezing. Nah, pemberian inhalasi sederhana adalah pemberian obat melalui uap dengan cara yang dihirup. Nah, aromaterapi merupakan salah satu terapi non-farmakologi atau terapi komplementer untuk mengatasi bersihan jalan nafas. Aromaterapi merupakan tindakan terapeutik dengan menggunakan minyak esensial atau essential oil yang bermanfaat untuk meningkatkan keadaan fisik dan psikologi sehingga menjadi lebih baik. Terapi inhalasi ini menggunakan aromaterapi peppermint itu dikarenakan peppermint mengandung mentol, di mana mentol itu sendiri sering sekali digunakan untuk obat flu dan juga batuk. Nah, aroma mentol yang terdapat pada aromaterapi memiliki antiinflamasi sehingga nantinya akan membuka saluran pernapasan. Selain itu, aromaterapi peppermint juga akan membantu mengobati infeksi akibat serangan bakteri karena aromaterapi peppermint memiliki sifat antibakteri. Aromaterapi peppermint akan melonggarkan bronkus sehingga akan melancarkan pernapasan. Untuk melegakan pernapasan dapat menghirup aromaterapi peppermint secara langsung, sedangkan inhalasi sederhana adalah menghirup uap hangat dari air mendidih telah dicampur dengan aromaterapi sebagai penghangat. Misalnya, aromaterapi peppermint. Terapi inhalasi sederhana dengan peppermint ini bertujuan untuk mengatasi bronkospasme, mengencerkan sputum, menurunkan hiperaktivitas bronkus, serta mengatasi infeksi.
Teknik inhalasi sederhana ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu atau orang tua di luar sana yang mempunyai anak dengan bronkopneumonia, di mana teknik inhalasi sederhana ini bisa dilakukan jika nafas anak lebih dari batas yang tadi telah disebutkan dan juga telah terdengar napas ngorok karena penumpukan sekret yang telah berlebihan. Nah, sebelumnya juga bisa dilakukan pengecekan dan setelahnya juga harus dilakukan pengecekan karena pengecekan ini ditujukan untuk melihat apakah ada perubahan setelah melakukan tindakan tersebut atau tidak ada perubahan. Sekian materi pendidikan kesehatan ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipraktekkan di rumah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.